Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas masih dengan bab peluang ya, materi peluang. Nah, kemarin sudah ada mengenai kaidah perkalian, kaidah penjumlahan dan sebagainya. Nah, sekarang untuk video part 2, Ibu akan membahas tentang pemahaman peluang. Bagaimana cara kalian agar dapat memahami persoalan-persoalan tentang peluang. Ya, di sini kita lanjutkan. Ibu akan memberikan beberapa contoh ya untuk pemahaman peluang. Di sini Ibu menggunakan beberapa soal sederhana terlebih dahulu ya. Di sini Ibu ilustrasikan dengan dadu ya. Jadi yang sering sekali muncul adalah dadu. Kalian sering menggunakan dadu ya, mungkin ketika kalian waktu di sekolah dasar kalian sering menggunakan dadu. Nah, sekarang kalian bayangkan sebuah dadu Ibu ambil kemudian Ibu lempar ya. Jadi kita memiliki sebuah dadu, dadunya Ibu ambil satu kemudian Ibu lempar. Nah, saat Ibu lemparkan maka kemungkinan angka yang muncul apa saja seperti itu kemungkinan angka yang muncul dari pelemparan sebuah dadu. Maka di sini Ibu tulis. Jadi pada pelemparan sebuah dadu ada beberapa kemungkinan angka yang muncul, yakni kita bisa muncul angka 1 ya. Jadi saat Ibu melempar sekali dadu bisa muncul angka 1, bisa juga muncul angka 2, bisa muncul angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Sehingga ada berapa kemungkinan angka yang muncul? Ada 6 ya. Jadi di sini kemungkinan atau seluruh kemungkinan yang muncul dari pelemparan sebuah dadu Ibu tuliskan dalam bentuk himpunan. Nah, di sini Ibu tulis dalam bentuk himpunan sehingga kejadian-kejadian di dalamnya tadi kemungkinan muncul angka 1 sampai dengan angka 6 setelah Ibu himpun dinamakan dengan ruang sampel ya. Jadi anggota ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita sudah belajar tentang ruang sampel tadi ya. Jadi ruang sampel berisi kemungkinan-kemungkinan yang muncul berdasarkan suatu kejadian. Nah, kejadiannya di sini adalah pelemparan sebuah dadu. Kemudian setelah kita tahu ruang sampelnya, di sini Ibu ada soal, misalnya ada perintah seperti ini dari soal. Tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil. Ya. Di sini Ibu ibaratkan kejadiannya adalah kejadian A. Kejadian A adalah kejadian muncul mata dadu ganjil, sehingga kalian lihat di ruang sampel mata dadu ganjil itu mata dadu berapa saja? 1, 3, dan 5. Kemudian Ibu tulis di sini dalam suatu himpunan kejadian A. Himpunan kejadian A adalah himpunan kejadian di mana muncul mata dadu ganjil ya. Kemudian kita menghitung peluangnya karena diminta tentukan peluang muncul mata dadu ganjil. Jadi kalian butuh rumus terlebih dahulu. Nah, menentukan peluang. Sebelum menentukan peluang, di sini kita tulis ke dalam bentuk matematika dulu. NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, kita tulis 6. Kemudian NA adalah banyaknya anggota kejadian A. 1, 2, 3. Ada 3 ditulis di sini. Setelah NA dan NS sudah lengkap, maka kita masuk ke rumus peluang, yakni NA dibagi NS. NA-nya berapa? 3 dibagi 6. Kita tulis di sini. NA per NS, yakni 3 dibagi 6. Kalau mau disederhanakan, berarti 1 per 2. Pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi 3. Sehingga peluang kejadian muncul mata dadu ganjil adalah setengah atau 0,5. Nah, soal kedua, apabila kalian ditanya, tentukan peluang muncul mata dadu genap. Maka di sini sudah Ibu tuliskan bahwa mata dadu genap pada ruang sampel yakni ada 2,
4, dan 6. Ibu tulis dalam suatu himpunan. Kemudian di sini Ibu tuliskan NB-nya. NB-nya sama dengan 3 karena ada 3 anggota kejadian B. 1, 2, 3. Ya. Kemudian kita langsung masuk ke rumus peluang karena NB sudah ada, NS-nya juga sudah ada. Kita masukkan NB-nya 3, NS-nya 6. 3/6 sama dengan setengah. Jadi peluang muncul mata dadu genap juga sama, hasilnya setengah. Nah, soal ketiga, misal ditanyakan tentukan peluang muncul mata dadu kelipatan 3. Nah, kita menggunakan kejadian C, misalnya Ibu pakai kejadian C. Kelipatan 3 yakni 3 dan 6. Selain itu nggak ada di NS, di ruang sampelnya. Sehingga Ibu tulis kelipatan 3 yakni 3 dan 6. Sehingga NC-nya adalah 2. Nah, kita masukkan ke rumus. NC dibagi NS. NC-nya 2, NS-nya 6. Sehingga diperoleh 1/3. Sehingga diperoleh kesimpulan peluang muncul mata dadu kelipatan 3 adalah 1/3. Untuk contoh berikutnya, di sini Ibu berikan ilustrasi adanya beberapa kumpulan dari kelereng, ya, kelereng yang memiliki berbagai macam warna. Ada warna kuning, ada warna merah, ada warna putih, kemudian biru tua di sini, kemudian Ibu sebut ini dengan biru muda, kemudian ini Ibu sebut dengan warna hijau. Nah, ini seperti ini yang agak kehitaman Ibu sebut dengan kelereng warna hitam. Nah, sekarang kita belajar seperti tadi. Kalau tadi adalah dadu, sekarang tentang kelereng, ya. Jadi pada misalnya di sini ada suatu wadah, ya, di dalamnya ada beberapa kelereng. Nah, coba kira-kira berapa saja atau ada berapakah ruang sampelnya? Ya, jadi Ibu tulis di sini, ruang sampel pada kondisi ini, ruang sampelnya adalah, misalnya kita hitung terlebih dahulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 kelereng, ya, di sini ada 14 kelereng. Misalnya Ibu taruh di suatu wadah tempat kayak gitu. Ibu lemparkan ke atas atau Ibu sebar, ya. Ada kelereng tersebut bisa Ibu ambil salah satunya atau nanti Ibu sebar atau seperti apa, biasanya Ibu ambil, ya. Kalau kelereng kita ambil, kalau dadu biasanya dilemparkan ke atas. Nah, kalau kelereng Ibu ambil dari suatu wadah, misalnya ada suatu tempat mangkuk atau kotak, ya. Di sini ada 14 kelereng, Ibu ambil 1 kelereng. Kemungkinan yang Ibu ambil kelereng apa saja. Jadi Ibu tulis di sini. Jadi saat di dalam kotak itu ada 14 kelereng, kelerengnya ini dengan berbagai warna, Ibu ambil 1 saja. Maka bisa jadi yang Ibu ambil adalah kelereng hijau. Hijau ini yang pertama, bisa juga kelereng hijau yang kedua. Kemudian bisa juga ternyata yang Ibu ambil adalah biru tua. Biru tua untuk kelereng ini. Bisa juga biru tua untuk kelereng yang ini. Ya, jadi kemungkinannya ada berapa? Kita tulis bersama. Jadi kemungkinannya bisa kuning yang ini Ibu sebut dengan K1, kuning 1. Bisa juga Ibu mengambil kuning yang kedua. Bisa juga merah 1, merah yang pertama. Bisa juga kelereng yang Ibu ambil adalah merah yang kedua. Kemudian bisa juga hitam 1 atau hitam yang kedua. Bisa juga putih 1, putih 2. Kemudian hijau 1 dan hijau 2, bisa juga biru tua 1 atau biru tua 2, atau biru muda 1 dan biru muda 2. Jadi seluruh kemungkinan tersebut Ibu tulis dalam suatu himpunan ruang sampel. Jadi ruang sampelnya ada berapa? Ada 14, ya. NS-nya ada 14. Beda dengan dadu yang tadi. Ya, permasalahan pertama kita menggunakan dadu, Ibu hanya menggunakan sebuah dadu saja yang Ibu lemparkan ke atas. Sedangkan untuk kelereng ini, Ibu taruh di suatu tempat, di suatu kotak, Ibu ambil 1. Ya, jadi kemungkinan yang Ibu ambil bisa ada 14 kemungkinan, tidak tahu mana yang Ibu ambil. Kemudian berikutnya,
Di sini diminta tentukan peluang di mana terambil kelereng merah. Ya, jadi diminta tentukan peluang yang terambil adalah kelereng merah. Nah, kita cari kejadiannya bahwa kelereng merah itu ada berapa. Bisa juga kelereng yang Ibu ambil adalah merah pertama, bisa merah kedua. Maka Ibu tulis di sini. Kejadian muncul kelereng merah bisa merah pertama ini, bisa merah kedua. Jadi NM-nya kejadian muncul kelereng merah, banyaknya kejadian muncul kelereng merah yaitu ada 2. Bisa merah pertama, bisa merah kedua. Sekarang kita masukkan ke rumus peluang. Kalau ditanya, tentukan peluang munculnya kelereng merah. Langsung kita masukkan ke peluang munculnya kelereng merah, yakni NM per NS. NM-nya adalah 2, NS-nya tadi 14. Sehingga diperoleh 1/7. Karena sama-sama dibagi 2 pembilang dan penyebutnya. Kemudian berikutnya, apabila ditanya seperti ini, tentukan peluang munculnya kelereng hijau. Ya, kalau ditanya peluang muncul kelereng hijau, ya kalian harus memikirkan kejadian muncul kelereng hijau. Oh, kelereng hijaunya bisa hijau 1 atau hijau pertama dan hijau kedua. Kita tulis di sini. Hijaunya ada 2, bisa hijau pertama, bisa hijau kelereng kedua. Sehingga NH adalah banyaknya anggota dari kejadian muncul kelereng hijau ada 2. Kita langsung masukkan ke rumus peluangnya, PH. Jadi peluang di mana muncul kelereng hijau, peluang di mana muncul kelereng hijau diperoleh dengan rumus NH per NS, di mana NH-nya adalah 2, ini salah ya, ini bukan M tapi H, NH-nya adalah 2 dan NS-nya adalah 14, sehingga diperoleh 2/14 sama dengan 1/7. Pembilangnya dan penyebutnya sama-sama dibagi 2. Kita lanjut untuk permasalahan berikutnya agar kalian lebih paham ya bagaimana menentukan suatu peluang suatu kejadian. Nah, di sini Ibu menggunakan bola biliar ya. Di sini ada bola biliar di mana bola biliar tersebut dalam satu paket ada kurang lebih berapa? 1 2 3 kalian bisa tulis di sini ada berapa? Di sini kalian bisa nanti membaca ya. Nah, di sini kita ada contoh soal. Pada meja biliar terdapat bola bernomor 1 sampai dengan 15 ya, Ibu contohkan ini. Jadi bola biliar tersebut ada nomor 1 sampai 15. Bila sebuah bola diambil secara acak, berarti ini modelnya seperti kelereng tadi. Ya, permasalahan kelereng karena mengambil. Ya, pada meja biliar terdapat bola bernomor 1 sampai dengan 15. Bila sebuah bola Ibu ambil secara acak, tentukan peluang terambil. Yang pertama, peluang terambil bola bernomor prima. Yang kedua, peluang terambil bola bernomor genap. Nah, pola pikir kalian yang pertama adalah kita cari NS-nya terlebih dahulu. Setelah NS ketemu, kita cari kejadiannya, kejadian yang diminta bernomor prima. Kalian cari nomor prima itu apa saja. Kemudian bernomor genap, kalian cari nomor genap apa saja. Ya, kita satu persatu terlebih dahulu tentukan NS-nya. Jadi, ruang sampelnya ya terdiri dari bola 1, bola 2, bola 3 sampai dengan bola 15. Karena NS ini, ruang sampel ini berisi kemungkinan-kemungkinan bola yang bisa Ibu ambil. Jadi dari satu paket di sini ada 15 bola, Ibu ambil satu, kemungkinan ada 15 di sini ya yang Ibu ambil, kemungkinan salah satu dari 15 ini. Sehingga NS-nya ada 15. Setelah kita sudah cari NS, kita cari kejadiannya satu persatu. Kejadian A adalah kejadian terambil bola bernomor prima. Kita cari di sini yang bernomor prima itu apa saja? Bilangan prima itu mulai dari apa saja? Mulai dari 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya ya. Jadi Ibu tulis di sini kejadian P misalnya, kejadian terambil bola bernomor prima. Kita cari di NS-nya, ruang sampel. Bola bernomor prima adalah bola kedua, 2 kan prima.
Kemudian 3 juga bilangan prima, 5 bilangan prima, 7, 11, dan 13. Ya, jadi kita cari di S ini di ruang sampel mana-mana bola yang bernomor prima. Kita hitung ada berapa kejadiannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga NP kejadian P itu ada 6. Kejadian terambil bola bernomor prima. Nah, kita masuk ke peluang. Menentukan peluang terambil bola bernomor prima menggunakan rumus seperti tadi. Peluang P sehingga diperoleh NP per NS. NP-nya 6, NS-nya adalah 15. Sehingga kalau kita sama-sama bagi 3, pembilangnya 6 dibagi 3 menjadi 2, 15 dibagi 3 menjadi 5. Adalah 2 per 5. Atau kalau mau dibuat desimal juga boleh, 2 per 5 sama dengan 0,4. Seperti itu ya. Kita lanjut mengerjakan yang B. Yang B kejadian terambil bola bernomor genap. Ya, kita hitung ada berapa yang bola bernomor genap. Bola bernomor genap adalah bola 2, bola 4, bola 6, bola 8, bola 10, bola 12, bola 14. Nah, itu adalah kejadian-kejadian bola bernomor genap. Sehingga NG-nya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kejadian terambil bola bernomor genap. Kita langsung masukkan ke rumus peluang. Peluang terambil bola bernomor genap adalah NG per NS, di mana NG-nya 8, NS-nya adalah 15. Ya, kalian bisa sederhanakan sendiri atau cukup seperti ini juga boleh. Ya, contoh soal berikutnya tentang peluang. Ibu akan menggunakan soal mata uang ya atau koin ya. Biasanya ini sering muncul tentang mata uang logam ya atau koin. 2 buah koin atau mata uang logam dilambungkan sekali. Kalian bayangkan, kalian memiliki 2 buah koin mata uang logam dilambungkan sekali secara bersama-sama. Nah, ditanya, tentukan peluang kejadian munculnya. Yang A, keduanya angka. Jadi saat kalian melambungkan 2 koin, tentukan peluang muncul keduanya angka. Kemudian yang B, keduanya gambar, dan yang C, keduanya berbeda. Ya, jadi angka gambar seperti itu ya, atau gambar angka. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal tentang koin seperti ini, kalian bisa menggunakan cara langsung, seperti kalian bisa membayangkan, atau kalau menggunakan ilustrasi, di sini Ibu ilustrasikan, ada 2 buah koin ya. Di sini ada 2 buah koin, Ibu tulis yang pertama itu angka, yang kedua adalah gambar ya. Jadi ada 2 buah koin. Dilambungkan sekali secara bersama-sama, tentukan peluang kejadian muncul keduanya angka. Ya, jadi seperti ini ilustrasinya. Koin pertama bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Kemudian koin kedua, apabila pertama muncul angka, maka koin keduanya pasti bisa angka lagi. Bisa juga setelah angka, koin keduanya muncul gambar. Ini jadi kemungkinannya ya. Kemungkinan yang muncul koin pertama angka, koin kedua bisa muncul angka lagi, atau koin pertama angka, koin keduanya muncul gambar. Sekarang yang koin pertama gambar. Koin pertama gambar, koin keduanya bisa muncul angka. Atau koin pertama gambar, koin kedua juga bisa muncul gambar kembali. Ya, jadi bayangkan apabila ada 2 buah koin, kalian bisa menggunakan diagram pohon seperti ini ya. Jadi di sini adalah koin pertama, kemudian ini adalah kemungkinan koin kedua yang muncul. Jadi kalau kalian memiliki 2 buah koin dilempar bersama-sama, bisa muncul angka-angka ya. Bisa juga muncul angka gambar. Bisa juga muncul gambar dan angka, bisa juga muncul keduanya gambar. Ya, pahami di sini ya. Jadi diagram pohon ini hanya memudahkan kalian untuk mengilustrasikan koin tersebut. Koin pertama bisa angka, koin kedua angka lagi. Koin pertama bisa muncul angka, koin keduanya gambar, atau koin pertama gambar, koin kedua angka, atau keduanya muncul gambar.
Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Peluang kejadian muncul keduanya angka. Di sini sebelum menentukan kepeluangnya, kita hitung ruang sampelnya terlebih dahulu. Jadi ruang sampel adalah kemungkinan yang muncul, ya, seluruh kemungkinan yang muncul. Jadi saat Ibu melempar 2 buah koin, itu bisa muncul AA, AG, GA, dan GG. Sehingga ada 4 kemungkinan yang muncul, sehingga NS-nya ada 4. Kemudian kita lanjut, yang pertama adalah muncul keduanya angka. Kalau yang keduanya angka hanya ini ya, AA ya. Jadi kejadian muncul angka pada koin pertama dan koin kedua. Keduanya angka. Jadi koin pertama muncul angka, koin kedua juga muncul angka. Hanya ada satu kejadian di sini AA ya. Kita tulis NM itu 1, kejadian muncul keduanya angka, ya hanya 1 angka-angka. Kemudian kita masukkan ke rumus peluang. Peluang kejadian muncul angka pada koin pertama dan koin kedua diperoleh dengan cara NM dibagi NS. NM-nya 1, NS-nya 4, sehingga diperoleh 1/4 atau dalam bentuk desimal 0,25. Kita masuk ke soal kedua. Keduanya gambar. Yang keduanya gambar hanya ini ya. GG ada hanya 1. Hanya ada 1. Jadi kejadian muncul gambar pada koin pertama dan kedua itu ada 1. Sehingga NH-nya itu Ibu tulis sama dengan 1. Nah, kita masukkan ke rumus peluang. Peluang kejadian muncul keduanya gambar adalah 1/4. NH-nya 1, NS-nya 4. Atau 0,25. Nah, yang ketiga, peluang kejadian muncul keduanya berbeda. Berbeda, kalian lihat bisa di sini yang berbeda. Kalau tadi yang A adalah angka-angka, yang B adalah gambar-gambar, sekarang yang berbeda. Yang berbeda itu adalah bisa AG, bisa GA. Kita tulis di sini. Jadi ada 2, kita masukkan ke sini AG dan GA karena keduanya berbeda. Kejadian muncul angka pada koin pertama dan gambar pada koin kedua, atau gambar pada koin pertama dan angka pada koin kedua. Sehingga NC-nya ada 2 ya, di sini ada 2. Ibu tulis NC-nya ada 2, kita masukkan ke rumus. Rumusnya adalah NC per NS, di mana NC-nya 2, NS-nya adalah 4, sehingga diperoleh 2/4 atau kalau disederhanakan menjadi setengah, atau dalam desimal 0,5. Nah, kalian pahami kembali tentang mata uang logam atau koin ya, biasanya dilempar. Ada 2 buah koin atau 3 buah dan seterusnya. Kalau 3 buah koin, maka kalian di sini tambahi 1 lagi. Di sini koin pertama, koin kedua, ada koin ketiga seperti itu. Ya. Nah, sekarang Ibu contohkan permasalahan peluang masih dengan mata uang logam atau koin, tetapi di sini ada 3 buah koin. Sebelumnya kita belajar permasalahan yang 2 buah koin, di sini ada 3. 3 buah koin dilambungkan sekali secara bersama-sama. Nah, diminta tentukan peluang muncul 2 sisi gambar dan 1 sisi angka. Itu yang A. Kemudian yang B, ketiganya gambar. Sama caranya seperti tadi, untuk ilustrasinya di sini Ibu berikan. Untuk koin pertama bisa muncul angka atau gambar ya. Koin kedua di sini. Setelah angka bisa muncul angka lagi ya, atau angka terus gambar. Kemudian yang bawah, setelah gambar bisa angka atau setelah gambar bisa gambar kembali. Koin ketiga, karena ada 3 koin, jadi di sini diagram panahnya atau diagram panahnya di sini pohon, kita tambah 1 cabang lagi. Ini koin 1, koin 2 dan koin ketiga ya. Jadi di sini kita percabangannya kita tambah menjadi ada 3. Nah, ngitungnya atau menulisnya kejadiannya seperti ini. A atau ketiganya angka di sini. Kemudian AG ya, angka-angka gambar. Kemudian AGA, angka gambar angka. Kemudian AGG, angka gambar-gambar. Bisa di sini GAA, gambar angka-angka. GAG, gambar angka-gambar. Kemudian GGA, gambar-gambar angka, GGG, gambar-gambar gambar. Nah, ini kita himpun menjadi himpunan ruang sampel.
Ada berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga anggota ruang sampelnya ada 8. Ya, anggota ruang sampel kita sudah dapat. Kemudian kita bisa menentukan kejadian di A. Kejadian A adalah muncul 2 gambar dan 1 angka. Kita cari 2 gambar dan 1 angka. Ini ya, kita ketemu 1, 2 gambar 1 angka. Kemudian ada lagi di sini gambar-gambar angka. Jadi ada 2 kejadian untuk yang A. Sehingga Ibu tulis kejadiannya Ibu misalkan dengan H. H adalah kejadian muncul 2 gambar 1 angka. Yakni di sini Ibu tulis 2 gambar 1 angka adalah AGG, kemudian GGA, ada satu lagi ya, GAG. Jadi 2 gambar 1 angka. Jadi kejadian yang A itu Ibu ralat tadi ada 3 ya, 2 gambar 1 angka. 1, 2, 3. Nah, sehingga diperoleh NH adalah 3. Ya, di sini ada 3 tadi yang kita ambil 2 gambar 1 angka, NH-nya 3, kita masukkan ke rumus peluang. NH per NS. NH-nya 3, NS-nya adalah 8. Jadi 3 per 8. Nah, kita kerjakan yang nomor 2. Ketiganya gambar. Kita cari yang ketiganya gambar adalah hanya ada 1 yang ketiganya gambar ya. Kalian sambil teliti, di sini hanya ada 1. Untuk yang B, kejadian muncul ketiganya atau ketiga sisinya adalah gambar, yakni hanya GGG. Sehingga NC adalah 1 ya. Sehingga peluang C adalah peluang kejadian muncul ketiganya sisi gambar, yakni 1 per 8. NC per NS. Seperti itu. Berikutnya di sini kita masih tentang pemahaman peluang ya. Di sini Ibu akan memberikan materi atau permasalahan tentang peluang kejadian saling lepas ya. Jadi kalian memahami tentang peluang kejadian saling lepas. Di sini Ibu berikan contoh soalnya. Ada 2 buah dadu berwarna biru dan putih ya. Kalian bayangkan ada 2 buah dadu berwarna biru dan putih dilambungkan secara bersama-sama sebanyak 1 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 9 ya. Nah, di sini kalian sudah masuk ke peluang kejadian majemuk. Di sini ada atau itu nanti kita adalah gabungan. Jadi ada 2 buah peluang yang digabung seperti itu ya. Nah, untuk menyelesaikannya kalian bisa mengingat pembelajaran saat kalian SMP ya. Di sini Ibu berikan ilustrasi menggunakan kotak di sini ya. Di sini ada dadu biru. Jadi setiap dadu itu ada 6 sisi. Jadi sisi-sisinya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini untuk dadu yang putih ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini 2 buah dadu kita lemparkan bersama sekali ya. Di sini kemungkinan yang muncul bisa dadu biru berangka 1, dadu putihnya 1. Bacanya seperti itu. Atau dadu birunya 2, dadu putihnya 1. Jadi dari yang biru ya. Bisa 3,1 sehingga birunya muncul angka 3, putihnya muncul angka 1. Begitu seterusnya bacanya. Nah, di sini kalian suruh menentukan peluang muncul mata dadu yang jumlahnya 4 atau 9 ya. Di sini sebelum ke sini, di sini ada NS. Jadi NS adalah kemungkinan yang muncul ada 36. Sebanyak ini kemungkinan yang muncul 2 buah dadu tersebut ya, ada 36. Setelah NS-nya kita cari kejadian muncul mata dadu yang berjumlah 4. Ya, di sini contohnya yang berjumlah 4 adalah 31, kan jumlahnya 4, dadu birunya 3, dadu putihnya muncul angka 1. 22, dadu biru muncul angka 2, dadu putih juga muncul angka 2. 13, dadu biru muncul angka 1, dadu putihnya muncul angka 3. Nah, sehingga 3 kejadian ini adalah kejadian muncul mata dadu yang jumlahnya 4. Ada 3 ya, jadi NA-nya ada 3. Bisa kalian hitung terlebih dahulu peluang yang muncul 4 ya, mata berjumlah 4 kita hitung terlebih dahulu, nanti kita jumlah dengan peluang yang munculnya 9. Jadi di sini ada 2 buah kejadian dihubungkan dengan atau, itu digabung atau dijumlah ya. Untuk peluang muncul mata dadu berjumlah 4, NA per NS yakni 3 per 36 atau 1 per 12 karena masing-masing pemilang penyebut kita bagi 3.
Kemudian kita cari yang peluang muncul mata dadu jumlahnya 9. Yang jumlahnya 9, kalian bisa lihat di sini 63, 54, 45, 36. Di sini 9 semua. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4, sehingga NB-nya adalah 4. Kita cari peluang B-nya, yakni NB per NS. 4 dibagi NS-nya adalah 36, atau sama dengan 1/9, masing-masing dibagi 4. Nah, untuk menghitung peluang keseluruhan atau peluang muncul mata dadu berjumlah 4 atau 9, maka kita jumlah PA ditambah dengan PB. Seperti itu ya, untuk menghitung peluang kejadian saling lepas, di mana di sini adalah gabungan atau ya. Jadi diperoleh di sini P peluang A gabung B atau peluang kejadian muncul mata dadu berjumlah 4 atau 9, yakni diperoleh dengan cara PA ditambah PB. Peluang muncul mata dadu berjumlah 4 ditambah peluang muncul mata dadu berjumlah 9. Jadi 3/36 ditambah 4/36. Di sini Ibu samakan penyebutnya 36 ya. Kalau tadi kan belum sampai ke belum ke 36 ya. Jadi kalian samakan penyebutnya untuk PA dan PB-nya sehingga diperoleh 7/36. Ya. Jadi di sini ada rumus tentang peluang kejadian saling lepas. Rumusnya adalah jika kalian ditanya peluang dua buah kejadian yang saling lepas dengan kata penghubung atau, maka kalian bisa menghitung dengan rumus PA ditambah dengan PB. Ya, atau bisa rumus yang kedua. Peluang A gabung B di sini bisa menggunakan banyaknya peristiwa A digabungkan dengan peristiwa B dibagi banyaknya ruang sampel. Jadi ada dua buah cara. Kalian bisa menggunakan yang mana caranya bebas sama saja. Seperti itu. Nah, kali ini Ibu lanjutkan permasalahannya untuk peluang kejadian tidak saling lepas ya. Kalau sebelumnya kita belajar permasalahan tentang peluang kejadian saling lepas. Kalau ini tidak saling lepas ya, berarti ada hubungan, ada kaitannya atau ada irisannya biasanya. Kita lihat di sini contoh soalnya. Pada pengambilan sebuah kartu secara acak dari satu set kartu bridge yang terdiri atas 52 kartu, tentukan peluang terambilnya kartu berwarna hitam atau king. Ya. Jadi di sini kalian memiliki kartu itu ya yang biasanya buat bermain, biasanya permainan. Nah, dari seperangkat kartu tersebut ada totalnya 52. Nah, untuk seperti joker seperti itu tidak dihitung ya. Jadi ini hanya kartu-kartu saja. Di situ ada totalnya 52. Terus kita ambil satu, Ibu. Misalnya Ibu mengambil ya, pengambilan sebuah kartu dari acak kartu-kartu tersebut. Nah, peluang terambilnya yang terambil itu berwarna hitam atau king itu berapa peluangnya? Nah, sebelumnya kalian ingat-ingat terlebih dahulu tentang komposisi suatu kartu tersebut ya, apa saja isinya. Jadi dalam satu set kartu itu ada 13 kartu berwarna merah yang wajik ya, yang wajik kalian ingat ya, wajik yang bentuknya wajik. Seperti itu biasa kita sebut 13 ya, totalnya 13 itu yang wajik. Kemudian ada 13 juga yang berwarna merah yang bergambar hati ya. Kemudian ada 13 yang berwarna hitam yang bergambar keriting, seperti itu ya. Kemudian ada juga yang hitam lagi, totalnya 13 yang bergambar waru. Ya, waru hitam biasanya seperti itu. Nah, dari komposisi ini totalnya adalah 52. Ibu ambil satu kartu secara acak. Nah, peluang terambil kartu warna hitam atau king. Nah, di sini NS-nya terlebih dahulu. Jadi kemungkinan yang Ibu ambil kartunya ya ada di sini. Ada 52 kemungkinan, tapi Ibu tidak tahu mana yang Ibu ambil ya. Kemudian di sini NA adalah kejadian terambil kartu berwarna hitam. Kartu warna hitam itu ada berapa? Ada 26. Dari mana? Dari sini. 13 ditambah 13 yang berwarna hitam. Karena permintaan soal adalah kartu berwarna hitam. Sehingga NA ada 26. Sekarang NB. King ya. King di sini. Di sini sudah tadi kejadian terambil kartu warna hitam ada 26, terdiri dari 13 keriting dan 13 waru hitam. Kemudian
Sebelum ke king, kita bisa hitung lah. Di sini ada peluangnya terlebih dahulu ya. Jadi NA per NS 26 dibagi 52. Kemudian di sini yang kedua, king. King adalah K ya. Di dalam komposisinya wajik memiliki satu king, hati juga kingnya ada satu, keriting juga kingnya satu, waru hitam juga kingnya satu. Sehingga ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kartu king ya, sehingga NB-nya ada 4. Kejadian munculnya kartu king, sehingga peluangnya bisa kalian peroleh 4 per 52. Karena di sini ada 2 buah kejadian. Kejadian pertama itu muncul terambil kartu hitam, kejadian kedua atau B adalah king, maka kita bisa menghitungnya di sini menggunakan ada 2 buah cara ya, ada 2 buah cara untuk menghitung peluang kejadian tersebut. Ya, di sini Ibu nanti tuliskan di sini. Yang ketiga, sebelum kita masuk ke rumusnya ya, peluang kejadian tidak saling lepas, ada satu lagi yang harus kita hitung. Jadi irisan, apa yang sudah kita hitung di atas dan di bawah di sini. Ada kartu yang sama sudah terhitung di sini dan di sini, yakni kartu apa? King yang berwarna hitam ya. Jadi king berwarna hitam dihitung 2 kali. Pada saat di A, kejadian A, king berwarna hitam juga masuk di sini di NA. Kenapa? Karena diminta warna hitam. Jadi king di sini masuk, di sini juga masuk. Nah, saat di sini juga masuk. Nah, di situ kita cari mana kartu-kartu yang masuk di NA dan masuk di NB. Ternyata ada 2 buah king yang masuk. Jadi ditulis peluang A iris B ya. A iris B yang masuk di kejadian A dan masuk di kejadian B, yakni ada 2. 2 per 52. Nah, kemudian untuk menghitung peluang secara keseluruhannya, peluang A gabung B di mana kejadiannya tidak saling lepas, rumusnya adalah diperoleh seperti ini rumusnya ya. Untuk peluang 2 buah kejadian di mana kejadian tersebut tidak saling lepas. Jadi ada kejadian yang bersamaan dipakai. Jadi kartu ada kejadian di mana di situ anggotanya sama ya, atau peluang A iris B. Jadi rumusnya adalah PA, peluang kejadian A tadi 26 per 52, PB-nya 4 per 52 dikurangi irisannya tadi dikurangi 2 per 52, sehingga diperoleh hasil 28 per 52 sama dengan 7 per 13. Di sini sama-sama dibagi dengan 4 ya. Sehingga peluang kejadian tidak saling lepas memiliki rumus yang pertama, PA ditambah PB dikurangi peluang irisan dari kedua kejadian ini. Bisa juga untuk cara yang langsung ya, kalian cari banyaknya A gabung B dibagi banyaknya S ya, di mana banyaknya A gabung B rumusnya adalah banyak A, banyaknya kejadian A ditambah banyaknya kejadian B dikurangi banyaknya irisan kejadian A dan B ya. Jadi ada 2 cara, kalian bisa menuliskan cara yang kedua untuk berlatih sendiri di rumah seperti itu. Berikutnya kita akan belajar tentang peluang kejadian saling bebas. Jadi beda, ada saling lepas, tidak saling lepas, kemudian ada saling bebas. Di sini untuk contohnya, 2 buah dadu berwarna putih dan biru dilambungkan bersama sebanyak 1 kali. A adalah kejadian di mana mata dadu biru muncul bilangan genap. Dan B adalah kejadian di mana mata dadu putih muncul bilangan ganjil. Tentukan peluang A dan B ya. Untuk soal seperti ini kalian bisa menggunakan ilustrasi kotak ya, atau bisa langsung juga boleh. Di sini kemudian kalian bisa mencari peluang satu persatu atau langsung saja nggak apa-apa, karena ini sepertinya untuk soalnya lebih relatif mudah, sehingga langsung kalian cari mata dadu di mana muncul bilangan genap dan mata dadu itu, dan B adalah kejadian mata dadu putih muncul bilangan ganjil. Jadi yang bagian B
biru genap, kalian cari bagian biru angka genap, kemudian bagian putih angka ganjil. Contohnya ini, Ibu beri contoh ya, di sini ada 2,1. 2 adalah genap, 1 adalah ganjil. Sesuai dengan aturan di sini. Birunya itu minta yang genap, di sini untuk dadu birunya sudah genap, dadu putihnya minta yang ganjil ya. Itu salah satu contohnya. Kita cari yang lain ya. Di sini cari yang lain. Untuk NS-nya sudah tahu kalian ya, 36. Di sini kejadian muncul mata dadu, biru nomornya genap dan putih ganjil. Di sini contohnya 21. Kemudian ada lagi yakni 23. Bagian depannya itu genap, bagian belakang itu ganjil karena bagian depan adalah yang biru, bagian belakang adalah putih yang ganjil ya. Jadi ada 2,1, 2,3, 2,5, kemudian 4,1, 4,3 dan 4,5. Ini depannya genap, belakangnya ganjil. Jadi Ibu pakai cara yang langsung, cara kedua ya. Tidak Ibu cari peluang satu persatu. Terus ada lagi 61, 63 dan 65. Jadi totalnya ada 9. Ya, jadi N A iris B, kejadian A iris B ada 9 di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Kemudian langsung kita masuk ke rumusnya. Jadi peluang A iris B karena dan di sini simbolnya irisan ya. Peluang A dan B, maka banyaknya peluang A iris B dibagi banyaknya ruang sampel sehingga diperoleh 9/36 sama dengan 1/4. Bu, saya menggunakan cara lain, boleh. Cara lain adalah kalian bisa mencari satu persatu, di mana peluang kejadian A adalah muncul mata dadu biru bilangan genap. Kalian cari nanti mata dadu birunya muncul bilangan genap, kalian cari yang bilangan genap bagian dadu biru. Jadi di sini ada 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, kemudian 7 8 9 10 11 12, kemudian seterusnya ya. Kemudian kalian cari peluang A dulu, kemudian cari peluang B-nya. Mata dadu putih muncul bilangan ganjil. Kalian cari, kemudian kalian gunakan rumus peluang kejadian saling bebas. Ibu tuliskan di sini. Nah, di sini Ibu tuliskan adapun rumus untuk peluang kejadian ya yang saling bebas. Kalau tadi kita menggunakan cara langsung ya, ketemunya 1/4. Kalau menggunakan cara biasa boleh PA kalian cari, peluang kejadian A, peluang kejadian B kalian cari, kemudian kalian kali. Ya, sehingga diperoleh setengah dikali setengah sama dengan 1/4. Hasilnya sama. Ya, di sini untuk peluang kejadian saling bebas rumusnya ada 2. Rumus pertama adalah PA kali PB. Jika kalian mencarinya satu persatu, peluang A dicari terlebih dahulu sampai ketemu, peluang B dicari terlebih dahulu sampai ketemu, kemudian dikali. Atau cara yang kedua seperti tadi Ibu langsung, yakni langsung kalian cari kejadian A dan B-nya. Jadi A adalah kejadian birunya itu genap, kemudian putihnya ganjil. Ya, jadi langsung dicari sehingga diperoleh hasilnya. Nah, kedua rumus ini bisa digunakan. Kalian pilih salah satu yang dianggap mudah untuk kalian. Cukup untuk video kali ini. Nanti akan Ibu lanjutkan untuk video berikutnya untuk yang part 3. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.